bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun. Sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencoba aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada banyak jebakan yang bisa menjebak dan menjatuhkan kita dalam hidup. Tapi bagaimana kita menghadapi hal-hal seperti itu? Itulah yang kita maknai dari cerita tentang Yesus yang dicobai atau ingin dicebak oleh kelompok Herodian dan orang Farisi yang dibackingin oleh ahli Taurat. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kenapa Yesus tidak mudah terjebak dalam jebakan para orang Farisi dan Herodian? Karena Yesus punya mata hati. Dari beberapa hari sebelumnya kita telah diajak untuk menjadikan hati sebagai lumen fidei, terang bagi kehidupan. Karena kalau mata hati kita terang, maka terang hati akan menerangi budi. Dan dalam solo bait pengantar Injil, kita mendengar ucapan, "Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita." Dulu pernah saya bilang, pikiran kita tak selalu positif dan konstruktif, seringkali negatif dan merusak. Kita butuh hati sebagai senter untuk menerangi pikiran, supaya akal budi kita juga jernih dalam berpikir, atau tidak sering dipakai hanya untuk kepikiran. Karena ketika akal budi dipakai untuk kepikiran atau berpikir banyak hal yang negatif, itu akan menggoncangkan seluruh jiwa, dan itu bisa akan menjebak kita ke dalam skenario yang mungkin tidak bakal terjadi, tapi mau tidak mau harus terjadi. Otak Yesus itu diterangi hati, makanya Yesus itu tidak mudah terjebak. Mungkin kita masih ingat juga waktu hari Sabtu saat mempersiapkan anak-anak komuni pertama, saya berkhotbah tentang arti tubuh dan darah Kristus untuk menerangi hati dan budi. Karena orang boleh punya kepintaran, tapi kalau tidak punya hati, tidak akan bisa menjadi orang bijak. Dan tubuh dan darah Kristus kita terima dalam sambut, itu untuk menerangi hati dan budi, supaya bersama Kristus kita melangkah maju dalam kehidupan. Nah, Yesus sendiri membuktikan bagaimana kekuatan ilahi tidak mudah menjebak dia dalam skenario-skenario jahat. Nah, pada waktu itu kita mendengar cerita tentang Yesus yang
tidak mudah jatuh dalam skenario pertanyaan orang-orang Yahudi yang juga hampir sama dengan apa yang ditanyakan pada hari ini. Jadi motifnya untuk menjebak, tapi Yesus tidak mudah terjebak karena dia betul-betul menyinari otaknya dengan hati dan kekuatan ilahi. Nah, waktu itu kalau saya tidak salah ingat, orang bertanya tentang baptisan Yesus. Yesus lalu melemparkan pertanyaan balik, menurut kamu baptisan Yohanes itu dari mana? Mereka tidak bisa jawab. Lalu Yesus bilang, aku pun tidak menjawab pertanyaanmu. Dan hari ini Yesus lagi-lagi dijebak dengan sebuah pertanyaan tentang harus membayar pajak. Dan Yesus juga tidak mudah terjebak. Dia malah meminta, coba lihat kepingan uang yang kamu pakai. Gambar dan tulisan siapakah ini? Jadi mereka juga heran, kenapa Yesus bisa menjawab begitu? Mereka tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Jadi penting sekali kita menerangi mata budi dengan mata hati, dan hati tetap menjadi kekuatan iman yang menjadi lumen fidei, cahaya untuk kehidupan. Nah, dalam hal ini jugalah kita bisa mengerti dan memahami apa arti dari ketika Santo Petrus dalam bacaan pertama berbicara tentang kesabaran Allah adalah kesempatan untuk kita memperoleh keselamatan. Pertanyaannya, kapan Allah tidak sabar dengan kita? Jadi kalau Allah saja tidak sabar, kalau Allah saja punya kesabaran, apalagi kalau kita manusia. Tentu kita banyak makan hati dan jengkel kalau kita mengharapkan orang itu berubah tapi sama saja begitu terus. Ada juga batas kesabaran. Jadi sebenarnya segala apapun yang dilakukan itu sinyal untuk memberikan alarm dan memperingati kita, tolong segera berubah, tolong segera mengganti gaya dan cara hidup atau pola hidup. Beberapa hari lalu saya pergi ke tukang pijit dan dia bercerita tentang Romo, untung Romo cuman kaki bengkak. Itu dalam tubuh ternyata ada sinyal untuk memberikan alarm kepada kita berjaga-jaga. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak peduli, orang ternyata kena stroke itu karena setelah diberi alarm dia tidak peduli. Tiba-tiba mulut bengkok, tiba-tiba jantung berhenti berdetak. Lalu dia bilang, untung Romo ini diberi alarm. Jadi ini alarm untuk berjaga-jaga dan berhati-hati, jaga pola makan, jaga pola hidup. Saya bilang benar ini. Jadi itu namanya blessing in disguise, rahmat di balik penderitaan. Tapi untuk saya ternyata ini penting. Bapak Ibu, tubuh kita memberikan sinyal dan alarm untuk kita berjaga-jaga dan berhati-hati, tapi kadang-kadang memang kita tidak peduli, asik dengan keasikan hidup, asik dengan kesibukan, asik dengan pekerjaan. Nah, demikian juga Tuhan itu memberikan alarm kepada kita dengan banyak cara. Bisa dengan kecelakaan, bisa dengan jatuh, bisa dengan sakit, tapi kadang-kadang itu tidak membuat kita peduli bahwa kita itu butuh Tuhan dalam hidup, butuh doa. Ada yang berkata begini kepada saya, Romo kok cepat sekali sembuh? Saya bilang, iya karena saya mau cepat sembuh, karena saya mau kerja untuk Tuhan. Saya harus melayani misa, saya harus melakukan apapun yang jadi pelayanan saya, dan itu yang saya minta kepada Tuhan. Kalau bisa kasih cepat saya sembuh. Dan memang bisa. Jadi kalau ada yang lihat saya punya status atau story tadi, ada lagu apa itu, kupasrahkan hidupku padamu Tuhan. Itu bagus untuk menyadarkan kita, karena segala pengalaman hidup kita, Bapak Ibu, alarm atau sinyal untuk mewanti-wanti dan memberikan peringatan kepada kita. Hidup itu bukan milik kita, hidup itu milik Tuhan. Hidup itu anugerah. Jangan paksa terus bekerja, jangan paksa terus mengejar kekayaan sampai lupa berdoa, sampai lupa misa. Itu penting. Jadi kesabaran Tuhan itu kesempatan untuk kita memperoleh selamat. Seringkali Tuhan terlalu sabar kepada kita, tapi kadang-kadang kita kalau terkapar dan sakit baru cari Tuhan. Kalau sudah sehat jauh lagi. Kalau sudah baik tidak peduli lagi. Atau seperti yang saya bilang, kalau butuh sakramen baru dekat-dekat dengan gereja. Kalau sudah dapat jauh lagi. Bukan untuk itu kita percaya kepada Tuhan.
tapi untuk membiarkan Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Sakramen-sakramen dan apapun bentuk kegiatan rohani adalah menu-menu kehidupan untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Jadi tidak ada istilah musiman. Sama seperti kita punya badan butuh makan setiap hari untuk kesehatan dan kebugaran jasmani, jiwa kita juga butuh diberi makan setiap hari supaya dia tetap sehat dan bugar. Kenapa kemudian hari Minggu saya bilang banyak orang yang sebenarnya jiwanya sakit, tapi dia rasa hidupnya baik-baik saja. Memang rasanya jauh lebih baik sakit jiwa daripada jiwa sakit, karena kalau sakit jiwa jelas itu namanya gila. Tapi kalau jiwa sakit, kita boleh tampak enjoy dan baik-baik, belum tentu hatinya betul bahagia, bisa hancur. Karena banyak perasaan yang bergejolak di dalam diri, banyak pikiran yang muncul di dalam pikiran, dan itu yang membuat jiwa kita terbelenggu. Dan ekspresi dari orang yang jiwanya tidak sehat itu pasti gampang muram, susah ceria, dan susah bahagia dalam hidup. Terlihat dari raut muka, terlihat dari gaya hidup. Bapak Ibu, kita memang susah berubah karena kita tidak menghargai setiap bentuk alarm, baik yang Tuhan berikan juga yang diri kita berikan. Yang untuk kita di zaman karier seperti ini, yang penting kerja, setelah itu ngeluh tapi tidak mau istirahat. Saya puji beberapa orang yang rajin sekali kerja, lembur berulang-ulang, tapi ternyata mengeluh juga, tapi tidak ke gereja, tidak berdoa. Padahal seringkali saya bilang jiwa itu perlu disegarkan di gereja, jiwa itu perlu disegarkan dengan sakramen. Bapak Ibu tahu artinya ketika Yesus berbicara, datanglah kepadaku kalian yang letih lesu memikul beban berat, dan aku akan memberikan rasa lega kepadamu, dan bebanmu pun ringan. Ini bukan hoax, ini bukan palsu, tapi Yesus bicara karena itu fakta. Seringkali kita lelah, bukan badan yang paling susah kalau kelelahan, tapi pikiran dan perasaan. Dan obat untuk kelelahan pikiran dan perasaan tidak ada di rumah sakit, tidak ada di dunia, tidak ada di toko obat, hanya ada di dalam misa, doa. Karena itu makanan rohani, itu hal-hal rohani. Jadi kalau mau mengalami kesegaran, kesehatan dan kebugaran jiwa, memang tidak ada pilihan lain, doa dan misa. Nah, untuk itulah fasilitas dan sarana seperti ini diberikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kesabaran Tuhan adalah kesempatan untuk kita beroleh selamat. Dan jangan lupa, kita butuh hati yang terang untuk bisa menerangi budi. Dan jangan lelet dan tele terus. Coba belajar dari pengalaman untuk berubah. Jangan sama terus. Kadang-kadang saya berpikir begini, kenapa kepada dua anjing saya itu tidak mudah saya marah dan jengkel daripada kepada manusia? Kenapa? Mereka satu kali ditegur mau, tidak sembarang lagi. Tapi kalau manusia berulang-ulang kita omong, kita tegur, kita nasihati, sama saja hasilnya. Pantas kemudian orang lebih suka memelihara anjing daripada memelihara manusia. Orang lebih suka bersahabat dengan anjing daripada kepada manusia. Kenapa? Manusia itu sudah keterlaluan sifatnya. Ditegur, dinasihati, tidak mau ikut. Coba lihat Bapak Ibu sekarang, kita ajak ke gereja, nanti kalau ada kebutuhan datang, giliran tidak jauh. Tapi kalau kita omong nanti kan susah kan. Tapi kalau omong sama binatang enak, mereka gampang, mereka taat, mereka setia. Tapi lagi-lagi kembali ke kesabaran Tuhan adalah kesempatan untuk kita memperoleh selamat. Semoga Tuhan memberkati.